Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lihat masih ada yang belum jawab salam ibu ya. Ibu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, seperti biasa ya, sebelum mulai belajar kita baca doa terlebih dahulu. Oke, silakan ketua kelas ini pimpin baca doa teman-temannya, Nak. Halo teman-teman, sebelum kita melaksanakan pelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amin. Sudah siap mau belajar? Siap. Kalau sudah siap, ibu minta nggak ada lagi yang main-main kertas ya. Jangan disimpan. Nggak ada lagi yang ketawa-ketawa sana sini ya. Kita fokus dulu ya, Nak ya. Mau tanya hari ini ada yang nggak masuk? Ibu absen ya. Siapa yang nggak masuk? Ada ya. Amel, Anggun, Arleni, Kenapa sakit? Kirim surat apa? Kita mau belajar tentang Organ sistem pencernaan. minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat nggak? Nutrisi pada makanan. Nutrisi yang macam-macam pada. Ada apa kemarin? Karbohidrat, apa lagi? Protein, vitamin, lemak, mineral ya. Jadi hari ini kita mau belajar bab lanjutannya tentang organ-organ sistem pencernaan. Oke, bisa dilihat itu orang gambar apa, Nak? Apa? Orang lagi mau makan ya? Aku tanya kira-kira kalau mau makan, makanan kita pertama kali masuk di mana? Mulut, jadi energi. Kira-kira mulut, apa lagi? Baru tahu dua ya? Mulut dan kerongkongan ya? Jadi hari ini kita mau belajar mengenai macam-macam organ pencernaan kita. Lalu tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui literasi bahan ajar dan pengamatan video, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ sistem pencernaan manusia dengan benar. Yang kedua, melalui literasi bahan ajar dan pengamatan video, peserta didik dapat menganalisis keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya. Yang ketiga, melalui LKPD 02, peserta didik dapat membandingkan perbedaan saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan pada sistem pencernaan. Yang keempat, yaitu yang terakhir, melalui mengamati video dan LKPD, nanti peserta didik dapat menyampaikan tentang organ-organ yang tergolong saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Oke, kenapa sih kita harus belajar bab ini, Bu? Kenapa coba? Kita mempelajari sistem pencernaan manusia, kita dapat mengetahui bagaimana proses, manfaat, atau kegunaan organ-organ kita. Selain itu, kita juga dapat memahami tubuh kita dengan baik ya. Jangan sampai kalian nggak tahu, oh fungsi gigi, fungsi lambung, dan lain-lain. Kita hari ini belajar tentang itu ya. Seperti biasa, bagian penilaian itu ada 3. Yang pertama itu afektif, menilai sikap kalian. Yang kedua psikomotorik, keterampilannya, diskusinya gimana, bagaimana enggak. Yang ketiga evaluasi pengetahuan seperti biasa, nanti kita soal ya. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, seperti biasa Nak, kita akan belajar berkelompok. Oke, masih seperti yang kemarin. Yuk, silakan duduk berkelompok ya. Di balik mejanya. Bahkan sebelum Hai teman kece, apa makanan favorit kamu? Nasi goreng, sate, rendang, atau soto? Wah, begitu ngebayangin langsung deh dalam air liur. Nah, air liur yang keluar ketika kamu bayangin makanan favorit kamu, atau ketika kamu lihat bentuknya atau cium baunya aja, itu artinya sistem pencernaan kamu sudah bekerja.
bahkan sebelum kamu mulai memasukkan makanan itu ke dalam mulutmu. Setelah makan, kamu pasti merasa kenyang. Kamu terus kembali beraktivitas, lupa dengan makanan yang sudah masuk ke perutmu. Tapi sebenarnya makanannya masih di perut, sedang diproses oleh sistem pencernaan. Makanan itu dicerna supaya menghasilkan energi agar kamu bisa terus beraktivitas. Lalu sisa pencernaan itu kamu keluarin deh besok paginya ketika buang air besar. Nah, sebenarnya apa aja ya yang terjadi pada makanan dalam tubuh kita? Supaya tahu, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan. Saja organ pencernaan. Organ pencernaan terlihat seperti saluran panjang dari mulut hingga anus. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut ada gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan. Kedua, gigi taring untuk merobek makanan. Dan yang ketiga, gigi geraham untuk menggilas dan mengunyah makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap. Karena itu, kalian bisa membedakan rasa manis, asam, asin, dan pahit dari makanan. Ludah atau saliva berfungsi untuk membasahi makanan. Ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi karena mengandung enzim kialin. Nah, enzim kialin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Ketiga adalah lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak di dalam rongga perut agak ke sebelah kiri, tepat di bawah sekat kiri. Dari video yang tadi ditayangkan, Ibu mau tanya, ada nggak yang masih kurang jelas? Ada yang pengen nanya-nanya? Dari yang ada di video tadi. Siapa yang pengen nanya? Ya, silakan kalian ya. Yuk, bagaimana kalau salah satu organ pencernaan kita mengalami gangguan atau penyakit? Oke, ya. Ada nggak yang pengen jawab pertanyaan kalian? Gimana kalau salah satu organ-organ pencernaan tadi itu mengalami gangguan, Bu? Ada nggak? Misalnya karyawan, ya gangguannya apa lagi? Nah, gimana kira-kira ada nggak yang pengen jawab? Kira-kira gimana kalau misalnya nggak ada yang mau jawab? Kalau misalnya sistem pencernaan kita ini terganggu nih, perhatikan dulu ya. Misalnya kalian habis makan, akan pedas. Kalau habis makan pedas, gimana kira-kira? Makan pedas terus. Apa yang terjadi? Sakit perut. Apa yang terjadi? Dia diare atau mencret. Kira-kira terganggu nggak? Terganggu sistem pencernaan kita. Jadi kalau salah satu pencernaan kita itu terganggu, maka penyerapan makanan kita juga akan terganggu, maka bisa menghasilkan penyakit dan lain-lain ya. Jelas? Oke, selanjutnya ada lagi yang pengen nanya tentang video yang sudah ditayangkan tadi? Ya, ya silakan Ica. Bu, saya pernah melihat atau pernah membaca apakah kita harus mengunyah makanan sebanyak 32 kali? Ya. Ada nggak yang mau jawab pertanyaan Ica? Ada yang tahu nggak? Mungkin pernah baca tuh. Pernah baca mungkin di buku waktu SD atau di Google. Bener nggak sih Bu kita harus mengunyah sekali mengunyah tuh 32 kali? Bener nggak itu? Ada nggak yang tahu? Nggak tahu. Nah, Ibu juga akan belum menjawab pertanyaan ini karena itu ternyata ada di LKPD kalian ya. Jadi Ibu sudah menuliskan mengenai hal itu ada di LKPD kalian. Silakan yuk nanti kita jawab pas di akhir aja ya pertanyaan Ica ya karena berhubungan dengan materi hari ini. Silakan dibuka LKPD-nya.
Duluan yuk. Kelompok 4 silakan. Satu orang boleh mewakili teman-temannya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kita simak ya yang lainnya ya. Jadi kalau ada yang beda, boleh dikomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Organ, mulut. Fungsi organ untuk tempat masuknya makanan. Faring dan esofagus. Fungsi organ untuk menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Lambung untuk mencerna protein dan menyimpan makanan. Usus halus memperluas area pencernaan sari makanan. Usus besar sebagai tempat penyimpanan fase sementara waktu. Organ pencernaan utama. Oke, Mulut. nomor 1. Udah selesai nih dalam kotak ya? Oke. Bertanya dulu, coba tanya ke teman-temannya. Ada nggak yang berbeda? Tidak ada, sama. Kalau sama, kita lanjutkan presentasinya ke pertanyaannya. Nomor 1 silakan dibaca soalnya. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, organ apa saja yang termasuk ke dalam organ pencernaan utama atau saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ pencernaan tambahan ada hati, pankreas, dan empedu. 2, Rizka. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan urutan proses pencernaan makanan dari awal sampai akhir. Pertama, mulut, ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, ke rektum, dan yang terakhir ke anus. Nomor 3. Berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan mengapa ketika kita makan, penting sekali untuk mengunyah makanan dengan benar. Mengunyah makanan dengan baik dan lebih lama membantu agar nutrisi terserap dengan baik. Kesimpulan. Hari ini kita telah belajar mengenai tentang organ-organ sistem pencernaan utama, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Organ pencernaan tambahannya itu hati, pankreas. Oke, ada nggak yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita belajar apa sih hari ini ya? Silakan yuk. Satu orang. Ya, ibu. Oke, silakan Kelista. Tegak aja. Biar kedengaran suara. Hari ini kita telah belajar mengenai tentang organ-organ sistem pencernaan. Pencernaan utama yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Organ pencernaan tambahan yaitu ada hati, pankreas, kantung, empedu. Oke. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Kelista. Sudah berani. Sama di atasnya buat kelas kayak biasa. Kita kasih tepuk tangan yang meriah ya. Kelompok-kelompok selanjutnya silakan di pertemuan selanjutnya diperbaiki ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita belajar tentang materi zat aditif. Nah, silakan dipelajari nanti bukunya ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya itu kita ini praktikum. Jadi nanti akan ibu infokan kalian mau apa. Enggak cuma diskusi. Jadi kita praktikum sama diskusi ya. Kayak waktu yang pertemuan pertama kan kalian membawa misalnya bungkus-bungkus makanan ya. Untuk kedua ini ibu agak lupa mungkin praktikum mengenai rokok kalau nggak salah ya. Nanti kita praktikum. Oke, silakan dipelajari ya. Bahan ajar yang sudah ibu bagi silakan dipelajari. Buku-bukunya silakan dibuka. Sampai sini jelas? Oke, marilah ya. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Semoga ilmu yang sudah ibu berikan, silakan belajar itu bermanfaat untuk ibu. Amin.
Wassalamualaikum